أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Aku berlindung kepada Allah dari tipu daya setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Al-Anbiya ayat 32. Kami pun telah menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Langit tidak akan runtuh, meski tanpa tiang, sampai hari kiamat, tetap terpelihara. Dan sistem jagat raya telah ditetapkan sedemikian rupa oleh Allah agar planet-planet tetap beredar pada orbitnya sesuai aturan, sesuai kehendak Allah. Dan terpelihara langit itu sehingga tidak bisa ditembus oleh setan-setan. Tetapi mereka berpaling dari tanda-tandanya. Matahari, bulan, bintang adalah tanda-tanda yang paling nyata di depan manusia. Tetapi kaum yang ingkar tidak mau memikirkannya dan tetap saja berpaling. Hidayah dari ayat ini adalah bahwa Allah lah yang menjaga, memelihara semua keteraturan di jagat raya ini. Meskipun orang-orang yang ingkar berpaling darinya. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Al-Anbiya ayat 33. Dialah Allah, Tuhan yang telah menciptakan malam agar manusia bisa beristirahat, dan siang agar manusia dan hamba-hamba Allah mencari karunia rezeki di siang hari. Matahari dan bulan semua beredar pada garis edarnya masing-masing. Bulan berputar sendiri, sambil berputar juga mengelilingi bumi. Bumi berputar, sambil berputar mengelilingi matahari. Matahari berputar pun mengelilingi matahari yang lebih besar yang sampai sekarang mungkin masih belum ditemukan. Tetapi semua itu berjalan menurut garis edar masing-masing. Tidak ada yang melenceng. Hidayah Allah lah yang Maha Kuasa yang telah menciptakan. Allah juga sekaligus yang Maha mengatur semuanya secara detail tanpa ada benturan sedikit pun dalam garis edar masing-masing, dan mereka berjalan persis seperti yang ditetapkan oleh Allah Sang Maha Pencipta sekaligus Maha Pengatur. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم
نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Al-Hajj ayat 5. Wahai manusia, jika kalian dalam keraguan tentang kebangkitan kalian dari kubur di hari kiamat nanti, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kalian dari tanah, seperti nenek moyang kalian Adam alaihissalam. Dan proses selanjutnya, kami jadikan kalian dari setetes mani. Dari setetes mani kemudian dari segumpal darah yang lengket. Dan kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, mungkin karena keguguran. Agar kami jelaskan kepada kalian tentang kekuasaan kami yang telah menetapkan fase-fase penciptaan kalian. Dan kami tetapkan kalian di dalam rahim sampai batas waktu yang kami kehendaki. Waktu yang kami tentukan kapan kalian harus terlahir secara normal. Kemudian kami keluarkan kalian sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur proses kalian menjadi balita, kemudian menjadi anak kecil, kemudian kalian berubah menjadi remaja, sampai pada usia kedewasaan. Namun, di antara kalian ada yang diwafatkan sebelum itu, dan masih muda, masih belia sudah diwafatkan. Tapi ada pula di antara kalian yang dibiarkan hidup dan dikembalikan kepada umur yang paling hina sampai usia pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun pengetahuan yang dahulunya pernah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi itu kering, kemudian apabila kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah, serta menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Hidayah dari ayat ini, Allah lah yang telah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, dari tanah dengan semua proses dan fasenya, untuk kemudian dibangkitkan dalam keadaan hidup-hidup dari kuburnya. Semudah Allah menjadikan tanah yang tadinya kering kerontang menjadi subur, seperti itu mudahnya membangkitkan manusia setelah wafatnya dan bersatu menjadi tanah. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. Al-Hajj ayat 6. Demikianlah penerangannya, fakta-fakta yang Allah ungkapkan. Hal ini menjelaskan karena Allah lah
yang maha hak, yang maha benar, yang maha satu-satunya berhak untuk disembah, dan bukan yang lain. Sesungguhnya Dia akan menghidupkan orang-orang yang mati, dan sesungguhnya Dia maha berkuasa atas segala sesuatu, dan hanya Dialah pada hakikatnya yang berhak untuk diibadahi dengan penuh segenap keesaannya. Hidayah dari ayat ini, Allah lah yang maha hak, yang paling berhak satu-satunya untuk disembah, karena Dia yang telah menerangkan dan membentangkan fakta-fakta di jagat raya ini. Dia pula yang akan menghidupkan orang-orang yang mati dari kuburnya satu hari nanti. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. Al-Hajj ayat 61. Demikianlah pertolongan Allah kepada yang menegakkan kebenaran dan kepada yang dizalimi. Karena Allah, Dialah yang maha memasukkan malam pada siang dan memasukkan siang pada malam. Dialah yang paling berkuasa menciptakan suasana, termasuk suasana malam dan suasana siang, yang tidak pernah bisa dikendalikan oleh manusia. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar setiap bersitan hati, doa, harapan, bahkan jeritan yang tak terdengar di dalam hati. Allah juga Maha melihat semua yang dianggap tersembunyi dan disembunyikan oleh manusia. Hidayah dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kepada semuanya, semua hambanya, agar menggantungkan harapan dan pertolongan hanya kepadanya. Pertolongan Allah semudah mengganti malam menjadi siang, dari gelap menjadi terang. Pertolongan Allah semudah Allah menjadikan siang menjadi gelap. Dialah yang maha mendengar, maha melihat semua peristiwa. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. Al-Hajj ayat 63. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah telah menurunkan air dari langit berupa hujan dengan semua keistimewaan ingredient kandungan air hujan? Lalu bumi ini menjadi hijau segar setelah dihujani. Sesungguhnya Allah Maha Latif, Maha halus yang telah mengeluarkan pepohonan dari benih yang ada di dalam tanah. Lagi mengetahui apa yang terjadi di permukaan bumi. Semua adalah ciptaannya. Hidayah. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa hanya Allah lah yang telah menjadikan bumi ini hijau, segar, dengan semua pepohonan bunga dan buah-buahannya. Karena Dia Allahu Latifun, Allahu juga Alimun, Maha lembut dan Maha mengetahui. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن
تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Al-Hajj ayat 65. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah telah menundukkan dan memudahkan bagimu apa yang ada di bumi, agar kamu mudah menikmati hidup, menjalani hidup di muka bumi. Dan perhatikan pula, Dia telah menundukkan dan memudahkan kapal berjalan di laut dengan perintahnya, agar kamu bisa menjadikannya sarana transportasi dan sarana angkutan di atas laut, di bahtera yang luas, dengan perintahnya. Dia juga memegang langit dengan semua sistem di jagat raya, di tata surya ini, agar tidak jatuh menimpa bumi, kecuali dengan izinnya pada saat tertentu dan satu hari nanti. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang kepada manusia. Hidayah pada ayat ini adalah bahwa Allah lah yang telah menundukkan dan memudahkan semua yang kamu nikmati di atas darat, di permukaan lautan. Semua itu berangkat dari kasih sayangnya kepada semua manusia. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. Al-Mu'minun ayat 17. Dan sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kalian, bertingkat-tingkat. Dan kami tidak lengah terhadap ciptaan kami. Dan kami tidak akan pernah lalai, tidak akan pernah lupa terhadap semua ciptaan kami. Allah lah yang Maha mengurus semua ciptaannya dan tidak pernah lalai, tidak pernah lupa. Hidayah dari ayat ini, Allah Sang Pencipta yang memelihara, tidak pernah lalai, tidak pernah lupa mengurusi setiap saat semua makhluk ciptaannya. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. Al-Mu'minun ayat 18. Kami menurunkan air dari langit dengan ukuran sesuai kebutuhan makhluk. Dan kami menempatkannya di bumi, di perut bumi, agar bisa digunakan oleh makhluk. Padahal kami berkuasa memusnahkannya, menghilangkan air itu. Dan akibatnya kering, mati, dan musnah kehidupan. Hidayah dari ayat ini. Semua keteraturan, mulai diturunkannya air hujan, dan kandungan air hujan yang baik untuk tumbuhan, baik untuk manusia, lalu disimpan. Allah lah yang Maha menyimpankannya buat manusia dan makhluknya untuk kelangsungan makhluk hidup. Walau Allah sebetulnya Maha bisa melenyapkan air itu. فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ.
Al-Mu'minun ayat 19. Dengan air itu kami lalu mengadakan kebun-kebun kurma dan kebun-kebun anggur untukmu. Bagimu, di dalam kebun-kebun itu juga terdapat beberapa jenis buah-buahan, berbagai jenis bentuk dan warnanya. Dan dari kebun-kebun itu pula kamu makan yang tumbuh di dalamnya hal-hal yang bisa mengenyangkan perut kamu di luar kurma dan anggur dan buah-buahan. Ada sayur-mayurnya yang juga bisa kamu nikmati. Hidayah dari ayat ini. Allah yang maha sempurna dalam penciptaannya tidak hanya menyiapkan kebutuhan pokok, tetapi semua kebutuhan-kebutuhan tambahan yang sifatnya kelezatan dan kemewahan yang ditumbuhkan dari bumi. Dialah yang maha memberikan semua yang lezat-lezat, semua yang indah dan mewah untuk kita semua.